Oke. Sudah, Glenn sama Alin? Sudah. Wah, aplaus dulu. Berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Ini pujian saya dari tadi menikmati. Ya, pujiannya. Syairnya luar biasa. Suaranya juga luar biasa. Kasih 2 jempol, Bob. Sama Anita. Ya, luar biasa ya. Terima kasih pujiannya. Itu baru penampilan di Zoom itu. Kalau langsung bagaimana itu ya? Lebih luar biasa lagi ya. Ya Bob ya. Jam berapakah sekarang di Bali, Glenn? Jam 9 lewat. Oh, jam 9 lewat. Berarti kita sudah bisa langsung mulai saja ya. Sebab kita juga ada kesibukan selanjutnya. Ya. Mari. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Glenn, Alin, pujiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mari kita langsung saja dulu ya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar pengorbananmu ya Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Tak terselami ya Tuhan akan kedalaman daripada kasih karunia Tuhan yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami bersama-sama ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya semuanya ini adalah dalam rencana-Mu yang terindah bagi kami semua. Terima kasih untuk saudara-saudara kami semua yang sudah bersiap untuk mendengarkan pemberitaan firman kasih karunia Allah. Dan terima kasih atas pertolongan Roh Kudus bagi kami semua di pagi hari ini. Diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau selamanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Baik, kemarin saya sempat menyampaikan dalam kondisi cuaca yang kurang bagus dan jaringan yang kurang sempurna. Dan saya akan kembali untuk pagi hari ini menyampaikan penegasan daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa tentang posisi kita sekarang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tapi kita akan mulai dulu dari mana kita dulu berangkat dan sekarang kita sudah tiba di mana. Begitu ya. Nah baik, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 5. Sekali lagi. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 ya. Dan saya nanti akan langsung saja membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Karena waktu kita yang terbatas, maka saya akan menyelesaikan dengan waktu yang sudah kita sepakati ya. Baik, ya. Dari Roma pasal 5 masing-masing kita melihat di Alkitab kita ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Mari ya, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ya. Judul perikopnya di situ dikatakan Adam dan Kristus, diperbandingkan antara kehidupan ya di dalam Adam yang berdosa dan di dalam Kristus yang kudus. Nah, ini sekarang kita lihat dikatakan di ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Oleh satu orang, ya. Dan oleh dosa itu, dosa satu orang itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, katanya ya, menjalar kepada bukan beberapa orang tapi kepada semua orang. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Lebih tepatnya adalah karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada di Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian ya. Jadi bahwa kita ini dihubungkan dengan Adam yang berdosa, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tetapi coba kita lihat di ayatnya yang ke-19 itu ya, ayat 19. Ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam, ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa,
Nah, itu berbicara tentang masa lalu. Amin. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang satu orang yang taat ini? Bukan kita. Tapi ini adalah Kristus Yesus. Dia taat kepada Allah Bapa, melakukan seluruh kehendaknya. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk menggantikan kita yang berdosa. Supaya kita dibenarkan dan kita sekarang menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang dinyatakan oleh Allah benar. Apapun pandangan dunia ya terhadap kita itu secara bagian luar saja. Tapi di dalam kebenaran kita ini sudah dibenarkan ya. Amin ya. Jadi kita semua posisi kita sudah aman di dalam Kristus Yesus. Nah, itu makanya kita mau mengikut Dia. Mengapa kita mau mengikut Yesus? Karena kita dibenarkan olehnya, bukan kita membenarkan diri kita, bukan orang lain juga yang membenarkan kita, tetapi oleh karena satu orang taat, yaitu Kristus Yesus, dan ketaatan Kristus Yesus itu menjadi satu kesatuan ketaatan kita juga. Amin. Nah, karena itu kita ingin memahami juga ya di ayatnya yang ke-10 bagaimana ketaatan Kristus itu menjadi ketaatan nomor 1. Dan kita di dalam Dia, di mata Allah, sudah diterima dengan benar. Bukan ditolak, diterima dengan benar. Dengan benar-benar. Ya, bukan setengah-setengah, ya, tetapi secara full, secara penuh. Ya, kita dicintai, ya, oleh Tuhan. Dan oleh karena di ayat 10 dikatakan pasal 6-nya, ayat 10. Ya, saya baca ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Pasal 6 ayat 10 ya. Roma 6 ya ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu jadi pandangan Tuhan terhadap kita sekarang di dalam Kristus Yesus. Oleh karena pengorbanan Kristus dan ketaatannya yang sempurna, maka iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, itu sebabnya di pasal 5, Roma pasal 5, ayatnya yang pertama dikatakan, coba kita lihat di pasal 5 ayatnya yang pertama. Ya, Roma pasal 5 ayatnya yang pertama dikatakan di situ, ya. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Karena iman ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ya yang telah dibenarkan, bukan belum dibenarkan, telah dibenarkan. Jadi ini adalah pernyataan secara hukum ya, hukum kasih ya, kasih Kristus bahwa kita dinyatakan benar. Nah, itu yang luar biasa. Dan sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, dengan Allah kita memiliki damai sejahtera itu. Dan kita punya jaminan itu, ya, dan itu semuanya karena Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-8, ayat 8 pasal 5. Ayat 8 pasal 5, ya, coba kita lihat ayat 8 di pasal 5 Roma, ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu kapan kita berdosa? Dulu. Ya, dulu. Nah, sekarang kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Maka di ayat 8 di ayat 9 itu dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang, ya, kita sekarang setelah kita percaya, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan mudah-mudahan ya, bukan semoga. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Ada nggak kata pasti di Alkitabnya di situ? Ya, ada, ya. Siapa tahu berbeda Alkitab saya dengan Alkitab kalian di situ, sama kan? Nah, iya. Jadi ada kata pasti di situ. Jadi pastinya siapa nih? Pastinya Tuhan, bukan pastinya manusia. Kalau pastinya manusia kadang-kadang bisa berubah. Tapi pastinya Tuhan itu adalah benar-benar 100% ya. Itu pasti ya dijamin.
Nah itu, jadi ada kepastian bagi kita diselamatkan, bahwa kita di dalam Kristus Yesus telah memperoleh kasih karunia itu. Amin. Nah, jadi di ayatnya yang ke-10 dikatakan, ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi bukan mudah-mudahan, pasti, dan pasti. Nah, kepastian inilah yang merupakan sumber damai sejahtera kita. Amin. Kalau mudah-mudahan kan bagaimana ya mudah-mudahannya? Ya bisa iya, bisa enggak, tapi ya tergantung situasi gitu ya. Tidak. Ya, hidup kita bukan tergantung situasi lagi di dunia ini, tapi hidup kita tergantung kepada kehendak Tuhan yang sudah pasti. Amin. Nah, itu yang sedang kita jalani, makanya kita belajar firman-Nya agar kita mengerti bahwa posisi kita di dalam Tuhan sudah ada jaminan. Kita harus benar-benar damai sejahtera menerima firman Tuhan ini. Amin. Nah, kita lihat di Roma pasal 8. Roma pasal 8, ayatnya yang pertama. Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8, ayatnya yang pertama. Ya, dikatakan di situ apa? Roma 8 ayat pertama dikatakan di situ. Ya, saya akan boleh Anita membaca, boleh ya. Roma 8 ayat 1, silakan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi demikianlah, demikian apa? Ya demikian, yaitu faktanya kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi hukuman bagi mereka, bagi kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak berbicara orang yang di luar Kristus Yesus, tapi yang di dalam Kristus Yesus telah terlindungi, terpelihara, terproteksi, ya, dengan sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Nah, itu sebabnya mengapa kita meninggikan Yesus Tuhan kita. Karena Dia tidak akan menghukum kita lagi. Amin. Yaitu, ya, tapi Dia memberkati kita, Dia memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, itu. Nah, amin. Amin. Sekarang kita lihat apa jaminannya, ya, bahwa kita, ya, sekali lagi, apa jaminannya bahwa kita ini benar-benar tidak akan dihukum lagi oleh Allah. Apa jaminannya? Kita baca Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya, Efesus 1 ayat 13. Mari. Katakan bahwa posisi kita sekarang bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus, ya. Nah, bagaimana kita di dalam Kristus itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sudah termeterai. Amin ya. Namanya sudah termeterai berarti sudah ada jaminan. Nah, makanya di ayat 14 dikatakan, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Jadi berarti di sini kalau begitu, ya, hidupnya kita semua yang ada di saat ini belajar firman Tuhan dan mendengarkan, percaya kepadanya, sudah termeterai di dalam kebenaran. Amin. Masih bisa hilang atau tidak? Tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Meterai itu adalah meterai yang merupakan jaminan dengan diri Allah sendiri. Pribadinya Allah meterainya. Dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Amin. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus Kristus. Ya, Dia lebih besar dari masalah-masalah kita. Ya, Dia lebih berkuasa dari semua persoalan kita. Maka tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Mari kita baca bagian kita, ya, yang saya akan sampaikan lagi di ayatnya yang ke
Roma, kita baca Roma 8 tadi ya. Roma 8. Ya, Roma 8. Kita baca ayatnya yang ke 37 dan sampai 39. Ya. Roma pasal 8 ayat 37 sampai ayatnya yang ke 39. Oke. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Dia mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Jadi kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ya, kalau menang itu biasa saja, tapi lebih daripada pemenang itu baru luar biasa. Amin. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Ya. Amin. Ya, oke, sekarang kita lihat ayat 38. Lanjut, Nita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, Ya. baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi ini kesimpulan kita pagi ini, singkat, padat dan jelas dan mantap, ya kan? Firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya muliakanlah Kristus Yesus. Amin. Pujilah Dia ya dengan hati bersorak-sorai gembira. Nah, muliakanlah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Ya. Oke, itulah ya pemberitaan firman Tuhan yang memberkati kita semua pagi hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan kita yang luar biasa ini. Ya. Terima kasih juga untuk Glenn ya, yang ada di Bali. Tuhan memberkati semuanya. Ya, baik, kita akan langsung saja tutup dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melihat diri kami yang baru saat ini, bahwa kami bukanlah orang-orang berdosa, tetapi kami adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi bukan karena usaha dan perbuatan kami atau sesuatu yang kami capai, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Allah bagi kami, yaitu melalui pengorbanan Kristus Yesus mati di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa kami satu kali untuk selama-lamanya, menguduskan kami oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab karena itu kami mempersembahkan tubuh kami kepadamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Besok hari Tuhan akan kami lanjutkan lagi pembelajaran kami. Dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan pekerjaan kami semuanya hari ini diberkati semuanya dengan berlimpah. Dengan rezeki yang daripada Tuhan, kami percaya Engkau akan menopang hidup kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak ya.